أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah yang mana keutamaannya man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seakan-akan dia salat semalaman suntuk, sepanjang malam salat. Maka ini adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dengan 2 rakaat salat subuh berjamaah di masjid kita mendapatkan ganjaran yang sangat besar yang mungkin kita tidak bisa melakukannya sepanjang malam kita bisa sholat. Dan ini bisa kita raih keutamaannya dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Inilah tahun baru kita sebagai kaum muslimin. Pergantian tahun hendaknya menjadi sarana muhasabah, menghitung umur yang telah berlalu dan amal yang telah kita persiapkan untuk bertemu Allah. Allah Ta'ala mengingatkan dalam surat Yasin ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun tidak melihatnya. Ayat ini mengajarkan bahwa keberuntungan bukan milik orang yang panjang umurnya, tetapi milik orang yang mau mengambil pelajaran dan menggunakan umurnya untuk kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya di surat Yasin ini, "Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu kami catat dalam kitab yang jelas. Jadi tidak ada satupun amal yang luput dari catatan Allah. Salat kita, sedekah kita, kebaikan kita kepada orang tua, bahkan langkah kaki kita menuju masjid ini semuanya tercatat. Karena itu setiap pergantian tahun hendaknya membuat kita bertanya, sudahkah tahun lalu menambah keimanan kita? Sudahkah kita lebih rajin salat berjamaah? Sudahkah kita lebih banyak membaca Al-Quran? Atau malah umur kita hanya bertambah sementara amal kita tidak bertambah? Hadirin rahimakumullah, ketika berbicara tentang kehidupan, mari kita melihat teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 442 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laqad ra'aitu sab'ina min ashabi as-suffah ma minhum rajulun 'alaihi ridha." Hadis ini menggambarkan beratnya kehidupan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis sahih disebutkan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 3 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah mengikat batu
di perut beliau karena lapar. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, pernah melihat bekas tikar pada punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar menangis, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma tardha an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah?" Tidakkah engkau ridha bahwa mereka mendapatkan dunia sedangkan kita mendapatkan akhirat? Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu hidup mewah bila beliau menghendaki, karena beliau adalah khalifah, pimpin. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam memilih hidup sederhana, karena harta beliau yang banyak itu digunakan untuk dakwah, membantu fakir miskin, membebaskan budak, dan kemaslahatan umat. Bahkan istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha itu saudagar kaya raya luar biasa. Tapi di akhir kehidupannya Khadijah itu wafat dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bahkan pernah menangis bersama Rasulullah, "Ya Rasulullah, jikalau aku sudah wafat nanti dalam kubur, maka tulang-tulangku tolong jadikanlah alatku untuk engkau berdakwah, untuk menyeberangi lautan." Allahu Akbar. Yang lebih penting lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kemuliaan dengan bekerja dan tidak menggantungkan hidup kepada manusia. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla." Ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Beliau juga bersabda, "Sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil tarinya lalu mencari kayu bakar dan memikulnya di atas punggungnya, itu lebih baik baginya daripada meminta kepada manusia." Ya. Hadirin rahimakumullah, mungkin kita sudah dididik oleh orang tua kita. Orang tua kita dahulu ya, sering menanamkan nilai yang sama. Mereka mengajarkan hidup mandiri. Mereka berkata, lebih baik berjalan kaki daripada meminta-minta. Lebih baik bekerja keras daripada menggantungkan hidup kepada orang lain. Dan nasihat ini sangat dekat dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menjaga kehormatan diri. Kemudian Allah mengingatkan dalam surat Yasin ayat 82, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Karena itu jangan takut menghadapi tahun yang baru. Jangan takut mendengar kabar rupiah melemah, ekonomi sulit dan lainnya. Itu istilah-istilah yang sering kita dengar. Saat ini mungkin biasa kita beli sesuatu yang mungkin harganya terjangkau, ternyata sudah lebih mahal dari sebelumnya. Ingatlah, rezeki, kesehatan, umur, dan seluruh urusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Allah menutup surat Yasin dengan firman-Nya, "Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un." Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Inilah hakikat hidup. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ketika memasuki tahun 1448 Hijriah ini dalam keadaan yang luar biasa seperti ini, yang membuat kita sempit dalam ekonomi, yang kita akan membeli sesuatu yang harus kita persembahkan kepada keluarga kita tidak jadi gara-gara harganya naik dan seterusnya. Allah menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa, lebih mandiri,
lebih banyak memberi, dan ketika umur kita berakhir kita pulang menghadap Allah dengan membawa amal yang terbaik sebagaimana para Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi, walaupun di akhir kehidupannya dalam keadaan sederhana, tapi Allah muliakan ketika masuk ke dalam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian apa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita akhirkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bishawab wa nahnu ta'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.